Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita SMK Yunisma Kencong dalam acara Pekan Podcast. Buka yuk. Yuk. Oke pemirsa, kali ini topik kita Pekan Podcast SMK Yunisma yaitu membangun literasi media melalui pendidikan jurnalisme bersama bintang tamu kita narasumber yaitu Mas PT. Ya, selamat pagi Pak Ya, Adi. selamat pagi. Sehat Pak Adi. Sehat. Gimana Mas PT kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke. Oke. Oke, ini Mas PT ini adalah seorang yang fenomenal yang ada di Jember. Jember maksud saya Kencong ya. Iya. Kencong Jember ya. Sama Jadi aja. dia sangat viral di Kencong. Kita akan kupas dia lebih jauh. Oke, Mas PT bisa perkenalan diri dulu. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya yang ada selamat pagi juga Pak Adi, Pak Kepala Sekolah dari Yayasan Yunisma sendiri. Selamat pagi, nama saya sudah dijuluki Mas PT. Nama saya sebenarnya Mas Rohul Ulum. Iya. Itu, saya asli dari Kencong, saya putra daerah sini. Pekerjaan saya kesehariannya juga tetap menulis berita seperti biasanya Pak Adi. Seperti itu. Oke, Mas ini Oke. saya banyak pertanyaan sebenarnya Oke, ya. monggo. Kita Iya. sambil nganu monggo. Iya. Apa, Pak? Kenapa profesinya Mas PT ini jurnalisme? Saya kalau boleh tahu. Karena gini, Pak. Profesi jurnalisme itu menurut saya pribadi ya, Pak ya. Menurut saya pribadi itu sangat luar biasa. Itu selain bisa membuka celah dari segala lini, Pak. Kita harus bersinergi dengan semua kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Kita harus bersinergi. Dan tuntutan seorang jurnalisme itu kan saya pribadi, mohon maaf, saya orangnya pingin tahu kan. Makanya dengan profesi seperti itu, saya pribadi itu jadi ingin belajar apa yang tidak saya tahu dan saya mencari tahu dan apa jawabannya. Seperti itu Pak Adi. Oh. Dari prinsip jurnalisme seperti itu Pak. Jadi jurnalis seperti itu Pak. Iya ya. Iya, jadi semua hal, segala lini, segala birokrasi itu kita harus belajar, Pak. Makanya saya tertarik dengan profesi jurnalistik itu seperti itu, Pak. Iya. Ini saya panggilnya Om atau Mas ini enaknya. Om aja. Om aja. Sudah Oke. tua Pak Adi Iya. saya, Pak. Sudah Oke. tua ini. Kalau boleh tahu ini berapa soalnya wajahnya Om PT ini pemirsa ya menipu. Saya kira apa 20 atau 30. 56 tahun, Pak Adi. Kalau boleh tahu Nggih. kelahiran berapa sih Om PT ini? Saya kelahiran ini palsu atau yang asli Yang Pak Adi? asli dong. Tahun 1983 saya lahirnya Pak Adi. Oh iya. Sudah baru kemarin saya ulang tahun Maret Pak. Waduh gitu ya. Saya nggak udah ngundang nggak dikasih tahu. Iya Pak Adi. Prinsipnya seperti yang penting sehat dulu Pak Iya. Adi. Berarti sekarang 38 Om ya. Nggih, sudah tua Pak Adi. Sudah tua banget. Oke, Nggih. walaupun sudah tua tapi Om PT ini masih semangat ya, masih Iya. masih sehat, masih fresh, masih ganteng loh pemirsa ya. Nggih Pak Iya. Adi. Kalau boleh tahu sudah berkeluarga ini Om PT ini. Sampun Pak Adi, alhamdulillah sudah dikaruniai anak satu, ya sebenarnya anak dua, yang satu meninggal dunia karena ibunya sakit waktu itu. Mungkin tanya istrinya berapa? Satu Pak Adi. Oh, pemirsa kayaknya Om PT ini mau nambah istri lagi. Oh tidak. Kan cowok itu 4 biasanya. Boleh ya? Boleh. Kalau mampu Pak Mampu Adi, 4. kalau nggak mampu nggak Oh, boleh. Satu Pak aja Adi. belum ya. Iya. Nggih. Oke. Untuk tinggalnya di mana? Untuk masyarakat kan kadang tahu, oh ini Mas PT. Iya, Tapi rumahnya di mana kita juga Saya belum aslinya di Wonorejo Pak Adi. tahu. Sebelah mana itu Om? Selatan pom bensin, Oh, daerah selatan. situ Pak Adi. Nggih. Berarti deket lingkup Kencong aja ya Om ya. Nggih, ngoten Pak Adi. Oh, oke. Oke ya. Kita kembali ke topik ya Om ya. Siap, nggih, Pak. Oke, di sini saya mau tanya kenapa profesi jurnalisme itu menarik buat Om PT? Itu apa yang bikin menarik buat sampean itu? Menariknya itu gini Pak Adi. Pada prinsipnya profesi jurnalistik jika dilakukan dengan sepenuh hati, kita akan bahagia Pak Adi. Karena kita ketemu banyak orang. Satu, kita kan di luar juga istilahnya loss dalam artian ada peak control kan. Nah, itu luar kita bertemu dengan segala narasumber dengan berbagai sisi. Apalagi ketika kita dibenturkan dengan kejadian yang luar biasa atau KLB.
semangatnya itu menggebu-gebu. Seperti halnya kita itu kalau sekarang apa ya, memakai apa doping atau apa ya, itu menggebu-gebu Pak Adi. KLB itu kejadian luar biasa, seperti halnya ya kita tidak berharap lah ada kejadian yang membuat gembar dunia, tidak, tapi dalam artian kan itu peristiwa, jadi kita terpacu Pak Adi, meskipun jauh malam, pagi atau siang atau apapun, subuh itu kita harus jalan, dalam artian seperti itu. Dan prinsipnya satu, HP jangan pernah mati 24 jam Pak Adi. HP saya itu on, kalau WA-nya yang mati, teleponnya itu pasti on, bisa dicek Pak Adi nanti jam 1 malam, jam 2 malam telepon saya pasti hidup HP saya, seperti itu Pak Adi. Berarti Om PT ini kerjanya 24 jam ya? Istilahnya 24 jam. Jadi kalau ada misalnya peristiwa, kejadian alam, Iya. apapun itu, Iya. ada langsung datang ke lokasi atau gimana itu? Iya Pak, prinsipnya harus seorang jurnalistik atau profesi jurnalisme itu harus datang ke TKP Pak. Karena dengan datang di TKP kita tahu apa yang terjadi dan bagaimana penyebabnya apa, seperti itu Pak Adi. Kalau kita nggak datang ke TKP, ya kurang afdol lah Pak Adi, Iya. kurang afdol. Dan kita juga memberdayakan teman-teman di grup, teman-teman dari aparatur negara, teman-teman muspika, teman-teman komunitas, teman-teman dari segala lini Pak Adi. Iya. Karena informasi itu tidak serta-merta kita dihubungi teman-teman dari lewat telepon. Kita juga teman-teman dari grup, ada peristiwa ini, kita harus cepat tanggap. Istilahnya kita itu apa ya? Istilahnya ya harus apa? Quick respon ya Pak. Ya? Bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Iya, iya. Respon cepat ya Pak Adi, seperti Berarti itu. Pak. walaupun di malam hari Iya. kita lagi santai sama keluarga, tidur apa, kalau ada kejadian langsung Iya muncul Pak itu Adi, ya? iya itu. Oh. Ya pernah, ini cerita sedikit Pak Adi. Iya. Nah, pernah saya itu ada kejadian yang waktu itu tahun berapa? Lupa. 5 tahun silam kalau nggak salah Pak Adi. Waktu itu makan Pak Adi, lagi makan satu suapan itu ada peristiwa, dan itu harus ke TKP, menurut saya harus ke TKP karena kalau nggak salah itu orang istilahnya ada pohon tumbang, kena orang tersebut. Kan itu kalau kita nggak cepet kan nggak ke TKP kita, kan seperti itu. Saya tinggal Pak Adi. Tapi alhamdulillah istilahnya keluarga saya dan istri saya itu paham betul. Jadi nggak nesu istilahnya, cara wong Jawa nggak nesu Pak Adi. Tahu profesinya suaminya seperti apa. Berarti antara Mas PT dengan istri ada apa namanya? Chemistry. Iya, Iya, maksudnya paham. tidak jangan ini malam Iya, hari apa iya. enggak ya Om ya? Iya, kalau itu pasti istilahnya istri saya itu istilahnya ngingetin. Itu malam gimana? TKP-nya di mana dulu? Ya, kita juga apel Medan juga. Kalau TKP-nya terlalu jauh dari perkampungan di tengah hutan atau di atas gunung, ya kita prinsipnya besok pagi lah, Pak Adi, seperti itu. Bukan berarti ada peristiwa besar di atas gunung Argopuro kita manjat di pangan macan Pak, awake dhewe Pak. Sopo sih Iya. nulis berita gitu Pak? Nah, ya itu. Berarti ini Nggih. harus ada keikhlasan dari dalam hati ya Om Iya ya? Pak. Jadi Rasa tanggung jawab iya, Pak rasa Adi. tanggung jawab Seperti itu. kepada masyarakat Om ya. Nggih. Ini ada satu pertanyaan saya. Nggih. Merasa keberatan nggak Om dengan maksudnya pas malam hari enak-enaknya tidur apa terus langsung meluncur itu Sampai detik ini Pak Adi, ngapun tidak pernah ada berkeluh kesah saya terkait itu. berarti ikhlas ya? Nggih, karena dengan saya ke TKP, dengan saya itu tahu sendiri kejadiannya, itu energi buat saya, buat semangat lebih, istilahnya energi lebih. Meskipun kadang-kadang kita belum mandi juga ke TKP Pak Adi, Iya. belum mandi, belum sarapan Pak Adi, kita sudah Langsung, ke TKP, iya. Karena semangat itu, ketemu teman-teman, ketemu narasumber, ketemu orang peristiwa apa seperti yang kemarin ada di Cakru itu kan belum mandi Pak Adi, masih pagi Pak Adi, jam 6 kalau nggak salah itu sudah ke TKP kita. Seperti itu Pak Adi Iya, prinsipnya. iya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ya Oke, Om. oke, monggo, monggo. Apa pentingnya jurnalisme itu tadi? Sangat penting Pak Adi, karena kalau menurut saya pribadi dan teman-teman juga yang profesinya sama, pentingnya profesi jurnalistik itu, jurnalisme itu atau jurnalis lah
itu mengabarkan sesuatu yang dengan kebenarannya, istilahnya dengan kebenaran, dengan istilahnya cover budget, istilahnya dari berbagai sisi. Jadi ini loh, seperti ini, peristiwa itu seperti ini, bukan katanya sih. Biasanya sekarang kan ada di Facebook, ada ini seperti ini kejadiannya. Kenapa profesi jurnalis itu tidak bisa mengutip dari sosial media? Karena apa? Narasumbernya itu bias, Pak Adi. Itu tidak serta-merta itu kebenarannya. Kita harus turun. Kita harus turun ke sana. Nah, itulah kita harus mengungkap kebenaran yang memang benar-benar, tidak istilahnya kita mengadili seseorang, Pak Adi. Tanda kutip. Kita jurnalis itu tidak mengadili seseorang ataupun narasumber ataupun istilahnya orang yang bermasalah, tidak. Itu prinsipnya kalau kita mengadili kan itu ranahnya pengadilan, bukan ranahnya kita, ranahnya hukum. Seperti itu. Jadi kita mengulik dari situ kebenaran, fakta, kebenarannya seperti apa. Nanti itu pun ada juga narasumber itu kalau merasa keberatan bisa delik aduan, bisa istilahnya kok delik aduan, istilahnya hak jawab, boleh, dan itu diwajibkan, Pak Adi. Karena untuk memecah permasalahan tersebut, jadi prinsipnya profesi jurnalis itu bukan serta-merta menjadi sebuah menakut-nakuti orang, bukan. Istilahnya membedah sesuatu masalah menjadi sesuatu yang istilahnya kebersamaan lah, seperti itu. Seperti itu. Oke pemirsa, ini ternyata seru banget Om PT ya. Oke, kita akan kembali lagi pemirsa dengan Pekan Podcast SMK Unisma setelah pariwara yang mau lewat berikut ini. Mantap, makasih Pak Adi. Oke, kembali lagi bersama kita Pekan Podcast SMK Unisma Kencong bersama Om PT. Pak Adi. Oke, kita lanjut ya Om ya. Monggo Pak Adi, monggo. Nggih. Ini pengalaman menarik dari Om PT selama jadi jurnalis itu apa Om? Pengalaman menarik ketika menjadi jurnalis. Banyak Pak. Banyak. Salah satunya secara tidak sengaja kita ada agenda meliput sesuatu hal yang lain ya di wilayah Jember, masih Jember. Tiba-tiba di situ itu ada kejadian yang istilahnya kejadian itu yang langsung terjadi, seperti halnya Nun Sewu. Penemuan ikan hiu. Iya. Itu langsung Pak, kita kan Nun Sewu, kita seorang jurnalis itu tidak pernah melihat secara langsung kejadian alam seperti itu Pak. Kejadian alam seperti halnya pas waktu Kencong jebol, waktu tahun silam ya, 2-3 tahun kalau nggak salah, lupa saya Pak. Itu waktu itu saya sama Pak Camat Susmiadi, Pak Camat Kencong. Iya, itu jadi waktu detik-detik ambrolnya itu Pak,
Jadi belum terjadi gempa yang meluluh lantakkan istilahnya berapa dusun dari satu desa, Pak. Luluh lantak itu sebelum terjadi itu pecah-pecahnya tangkis atau bantaran sungai itu kita lihat sendiri, Pak, dari mata kepala, Pak. Menariknya dari situ. Dan ketika sudah menarik dari situ, lekas-lekas kita ngambil gambar lari, Pak. Lari sampai terjatuh, Pak. Dulu saya ingat sama temen dari JTV Surabaya. Dia itu jatuh sampai terjerembab, Pak, di lumpur, seret-seretan gitu, Pak. Menarik. Itu menurut saya menarik, Pak. Bahagia, Pak. Sama guyon, Pak. Itu padahal itu bencana, Pak. Itu loh, Pak. Menariknya lagi juga ya, menurut saya profesi jurnalis itu aneh, Pak. Menurut saya juga aneh. Karena apa, Pak? Anehnya itu, ketika ada kejadian, orang itu menghindar, kita datang, Pak. Iya. Coba gimana itu? Kita datang, kita datangi, bukan kita menghindar. Kan lucu, Pak. Karena itu menariknya dari situ, Pak. Itu menarik. Buat saya sangat menarik sampai detik ini. Hal-hal seperti itu tidak bisa dilupakan. Dan itu kadang menjadi perbincangan ketika kita bareng ngopi, ketika kita ngetik berita bersama. Itu menariknya seperti itu. Dan kalau untuk sekarang itu menarik lagi kan istilahnya untuk informasi dan informasi itu kan cepet, Pak. Gak kayak dahulu, Pak. Kita ya menarik dulu juga menarik sih, Pak. Karena menariknya dari liputan jauh-jauh, Pak. Ya datang ngetik di warnet, Pak. Masih ingat warnet, Pak? Iya. Zaman dahulu entah tahun berapa tuh warnet, Pak. Ya 2010 ke bawah ya. Nah, warnet, Pak. Ngetik di warnet. Ketika ngetik, kadang kita lupa. Mas, ada card readernya. Nggak ada, Pak. Nah, bingung gitu, Pak, kita. Iya. Card reader, Pak. Pakai card reader, Pak, gini, Pak. Belum secanggih sekarang, Om. Wah, Ya. kalau sekarang pakai HP, Pakai Pak, HP sudah langsung jadi. jadi ya. Kalau dulu itu pakai kamera pocket, Pak. Masih ingat aku, Pak. Kamera pocket, kalau nggak dulu itu ada apa ya? Ada BB apa? BB itu loh. BB dulu. BlackBerry itu, Ya. Pak. Itu kan lepas, Pak. Dilepas. Kalau nggak pakai colokan itu, Pak, pakai apa jenis? Pakai kabel. Itu pun nggak kena. Pakai card reader. Card readernya masih ingat saya dulu. Di Kencong banyak ini, di Ponjet ada. Dulu, Mas, ada kadang rusak, Pak. Aduh, kita harus beli kemana? Sulit lah itu, Pak. Itu kendala juga untuk sekarang. Ya menariknya seperti itu, Pak. Cerita-cerita yang unik. Kadang-kadang gantian sama temannya masih ngetik. Dulu kemana-mana bawa menenteng apa ya? Laptop, menenteng apa sini itu yang kecil itu, ya semacam itulah. Uniknya seperti itu, menarik itu, Pak, bagi saya. Dan itu tidak akan didapat oleh jurnalis yang baru-baru kayaknya. Untungnya kita mendapat seperti itu, menarik bagi saya, Pak, seperti itu. Menurut Om PT menarik, tapi menurut saya pemirsa mengerikan ya. Ini contoh tadi yang ada di Kencong, Om ya. Nggih. Tanggul Kencong mau jebol. Kita di sebelahnya, Pak. Om PT ada di situ mau meliput. Nggih. Itu kan sangat membahayakan Banget, Pak. untuk kita. Banget. Om PT bilang menarik, tapi saya bilang mengerikan. Iya, kalau makanya terjadi itu. sesuatu sama kita ya. Nah, itu itulah, yang Pak. gimana itu. Makanya kita bekerja di ranah jurnalis itu harus mawas diri juga, harus bisa membaca situasi yang ini. Ketika kita ngambil gambar, kita larinya kemana dulu? Ketika ada air, umpama air, prinsipnya air seperti itu, Pak Adi. Kita harus lari kemana? Kalau kita moro-moro nggak tinggal, Pak, istilahnya, Pak. Moro-moro jika gambar berdiri tembok, Pak, yuk bar, Pak, endal lagi, Pak. Seperti itu, Pak Adi. Iya. Benarnya seperti itu, dan itu buat cerita ke teman-teman. Jadi jurnalis itu tidak semudah yang teman-teman kira atau masyarakat kira. Sulit, Pak. Sulit banget ya, Om ya. Sulit, tapi karena kita mungkin bahagianya karena kita tahu peristiwa-peristiwa yang orang-orang belum tahu. Seperti itu, Pak. Mas PT tahu duluan. Iya, makanya itu ketika ambrol itu Iya. kita tahu. Dan orang-orang tidak boleh mendekat, kita malah mendekat. Nah, Nggak itulah tahu gimana. bedanya ya. Seperti itu, Adi. Iya. Gigi. Oke, Om, ini Nggih. pertanyaan selanjutnya, pengalaman paling menyedihkan selama jadi jurnalis ini apa itu? Ada, Pak. Sangat menyedihkan sekali ketika waktu itu menyedihkan dan menakutkan, Pak. Menyedihkan dan menakutkan. Waktu itu ada kejadian di Pancerpuger. Lama, Pak, itu, Pak. Waktu itu
salah dulunya itu naik motor, itu motor jelek Pak, naik motor ulung Pak, ke sana Pak, jam 1:30, masih ingat saya Pak, 1:30. Habis itu di waktu mau ke TKP itu belum ada pihak kepolisian Pak, itu masih ada 3 orang warga yang telepon saya ke TKP duluan, 1:30 Pak, masih ingat saya. Habis itu bensin tuh habis Pak. Waduh. Bensin Siang apa malam? 1:30 malam Pak. Malam ya. 1:30 malam Pak. Bensin saya habis Pak. Naasnya lagi Pak Adi, ketika bensin habis, di situ tuh ada penampakan Pak. Nah, Coba ini ada penampakan di situ Pak. Ya saya bisa cuma gini, saya lihat itu kan ada perumahan di situ Pak. Kelihatan Pak, kan kelihatan. Kok putih apa? Tapi kok rasanya nggak nyaman. Salah bensin habis, ada itu Pak. Ayo lama Pak, saya nunduk hampir 1/2 jam kalau nggak salah Pak. Nunduk Pak. kenapa nggak samain deketin aja? Siapa tahu. Ya jajak ngobrol ya pemirsa. Iya. Ngeri sangat Pak Adi itu Pak, menyedihkan sekali. Wis kentekan bensin Pak, cara Jawa nih Pak. Wis ketemuan ngonoan Pak, makhluk apa astral Pak, colone saiki makhluk astral. Untungnya tak beberapa saat itu Pak, ya lama lah Pak, hampir 1/2 jam kok. Itu teman-teman dari Polsek Puger itu datang. Alhamdulillah Pak saya. Alhamdulillah. Jadi ada teman-teman, kok mandek di situ kamu? Kentaan bensin bos, gitu saya. Nah teman-teman banyak dari anggota itu menolong. Nah itu Pak, yang menyedihkan, ya seneng Pak. Yo digojloki Pak sama teman-teman. Kamu aja sama itu kentaan bensin gini. Yo jenenge jurnalis kan seperti ini Pak, kayak gitu. Seperti itu Pak Adi. Cerita menyedihkan, sangat menyedihkan sekali. Ketika kentekan bensin di tengah jalan, tidak istilahnya siapa yang mau dimintain tolong tengah malam seperti itu. Teman-teman kan tidur semua seperti itu. Salah sendirian Pak Adi, kan luar biasa. Iya. Monggo Pak Adi. Nggih. Mungkin ada lagi Pak Adi? Iya, ini kan kita mau membacakan komentar Om ya. Oh, nggih, Komentar monggo. dari, apa namanya? Teman-teman netizen. Teman-teman anu ya. Nggih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Mungkin saya bisa menjawab dengan Seksama. dengan profesi saya yang seperti ini. Nggih, napa Pak? Ini masalah ada kendala Mas Yani. Oh, masih error Pak ya, Masih Pak Adi. error. Nggih. Ya itu tadi Pak Adi. Jadi profesi seperti itu sangat, ya itu tadi katanya jenengan semenakutkan, tapi bagi kami yang memang menarik gitu loh Pak Adi. Oke pemirsa, ini saya ingatkan lagi ke Pekan Podcast SMK Yunisma ada namanya giveaway. Jadi untuk para komentar terbaik ya, ide saran kritik bisa komen, nanti bisa mendapatkan pulsa senilai 25.000 Om. Wah, luar biasa. Pulsa 25.000 untuk 3 orang komentator terbaik. Nah ini, Mantap Pak Adi. Oke, ini kita bacakan komentar yang pertama. Waduh, ini soal saya ini dari Abah Sodikun. Iya. Itu tonggoku tambah ganteng saja. Makasih. Ya Pak dari Sodikun. Abah Sodikun ya. Oke, Oke, salam terima kasih, ya. Abah. Oke. Terus komentar yang selanjutnya dari ini Mbak Ria kayaknya ya. Oke. Assalamualaikum, mau tanya Pak, bagaimana cara menumbuhkan minat siswa di dunia jurnalis? Nah ini gitu. mungkin nanti bisa Om PT menjawabnya. Bagaimana ini Om? Pertanyaannya tadi ya, gimana caranya menumbuhkan minat anak di bidang jurnalistik? Salah satunya itu gini Pak, jurnalistik itu sebenarnya kalau kita mengulik dan mengupas itu seperti kegiatan sehari-hari, tapi itu diapresiasikan terhadap tulisan Pak, seperti itu. Jadi gampang, cara menumbuhkan itu gampang Pak sebenarnya. Anak itu ketika itu pelan Pak ya, kan anak tumbuh kembang itu memang sulit Pak. Jadi ketika kita melihat televisi, kita kasih berita, istilahnya yang gampang itu dongeng-dongeng seperti itu prinsipnya jurnalistik loh Pak. Itu cerita-cerita rakyat, itu prinsip jurnalistik itu Pak Adi, seperti itu.
Itu seperti itu. Jadi menumbuh kembangkan itu gampang, Pak. Jangan ketika anak yang tumbuh kembang kita kita kasih berita-berita yang pembunuhan atau berita-berita yang horor istilahnya. Jangan. Ketika mau menumbuh kembangkan itu bolehlah step by step. Istilahnya nanti bisa mereka berpikir global bisa. Istilahnya. Jadi pada awalnya untuk menumbuh kembangkan itu dengan cara satu mengedukasi dengan cerita-cerita dongeng. Jadi anak itu akan gini Pak istilahnya, akan berpikir, oh saya tak tulis seperti itu. Padahal prinsipnya dia nggak sadar bahwa itu prinsip jurnalistik Pak. Itu prinsip seperti blogspot atau apa cerita dia. Itu prinsipnya seperti itu. Apalagi kan sekarang zamannya anak-anak itu apa ya? YouTuber, anak kecil-kecil. Itu prinsip jurnalistik Pak yang dipakai itu Pak. Mereka nggak sadar. Mereka sadarnya kan, YouTuber apa ya. Itu prinsip jurnalistik Pak Adi, seperti itu. Sebenarnya mereka dibelajari dari situ. Yang penting awal sadar kamera. Ketika zamannya kan sudah canggih Pak Adi. Kalau sadar kamera tuh harus. Karena itu prinsip jurnalistik seperti itu. Kalau dia tertutup, tidak sadar kamera, istilahnya jurnalistik itu pokoknya salah satu Pak. Iya. Gak diizin Pak, kebetulan Pak. Mental Om ya. Mental. Kalau mentalnya separuh-separuh, janganlah. Tapi Karena mental itu bisa dididik kan Om ya? bisa dibentuk dalam ya? artian bertemu dengan belajar dengan orang-orang yang lebih tua dan itu tadi untuk menumbuh kembangkan salah satunya seperti pertanyaan Bu siapa Bu Alika? Bu siapa? Mbak Ria. Ini. Mbak Ria, seperti itu Mbak Ria. Jadi anaknya mungkin sementara dikasih HP ini loh, ayo Dek kita jalan-jalan di Pantai Paseban. Ayo coba kamu melaporkan di sini apa banyak apa itu ikan atau pasirnya apa. Itu seperti itu Pak Adi. Oh, jadi gitu, prinsip ya. gampang kok prinsipnya. Yang penting kalau untuk istilahnya mentor istilahnya guru itu yang harus benar-benar. Jadi biar mereka tumbuh kembangnya juga bagus ke depannya. Seperti itu Pak Adi. Oke. Monggo pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Mbak Ria tadi ya. Oke. Ini dari Mbak Mai, give me please. Oh ya. Oke. Oh ini selanjutnya dari Ibu Oni Rahmawati. Nggih. Om PT mau tanya dong. Apa? Kalau suruh meliput Oke. Pamela Anderson atau Lucita Luna, ya milih siapa Om? Nah ini. Dan kira-kira beritanya apa Om PT buat dia? Nah ini. Dan bentar Om. Salam buat anak-anak 12 OTKPA. Oke. Itu pertanyaannya Om ya. Kalau suruh meliput milih Pamela Anderson atau Lucita Luna? Kalau prinsip saya, kalau itu kan dunia entertain. Iya. Lucinta Luna. Sama dong kayak saya. Oke. Karena dia menarik. Menarik ya? Menarik. Oh, iya. Di sisi transgender kan? Iya. Gender kan istilahnya. Itu menarik dari situ. Kita bisa mengutip dari berbagai sisi. Kenapa kok sampai seperti ini? Kenapa memilih jalan ini? Apakah dulunya itu ada tekanan dari keluarga? Dari berbagai sisi, Pak. Kalau Pamela Anderson kan cuma ya Pamela Anderson seperti itu. Jadi menariknya apa? Cuma nggak istilahnya, mohon maaf. Kalau saya untuk memilih dua narasumber antara Pamela Anderson, Lee ataupun Lucinta Luna, saya memilih Lucinta Luna karena bahan yang banyak di situ ada di Lucinta Luna. Karena dari mulai dia tumbuh kembang sampai dia ke atas, sampai terjadi apa transgender ya Pak Indonesia seperti itulah prinsipnya dari laki-laki menjadi wanita seperti itu sangat menarik Pak dan itu menurut saya pribadi bisa jadi berita berpuluh-puluh Pak menurut saya itu. Kalau Pamela Anderson yang menarik ya mungkin sedikit banyak mungkin ya apa ya cuma itu aja Pak menurut saya nggak begitu menarik. Kalau saya milih Lucinta Luna seperti itu Bu Oni. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan jenengan cukup luar biasa. Ini luar biasa banget ya. Pertanyaan cukup luar biasa Pak. Luar biasa. Itu loh. Apa ya? Artis luar negeri dipadu-padankan dengan artis Indonesia, ya kan? Pamela Anderson Lee kan bintang Baywatch kalau nggak salah. Iya. Saya ingat waktu kecil dulu. Tapi gini Om, tadi soal Lucita Luna ya. Jadi kita tidak melihat kalau dia itu begini begitu, tapi dengan karyanya dia ya. Nah ya. iya. Juga
semakin terkenal kita semakin banyaknya yang endorse ya. Betul, ya. makanya itu. Menariknya dari situ, Pak Iya, Adi. bukan Menariknya, masalah negatifnya aja ya. Bukan dari istilahnya dia menjadi seorang istilah sukses dengan karyanya, dengan ya mungkin dengan meskipun sedikit ada kontroversial kan dia tetap berkarya seperti itu, Pak Adi. Luar biasa itu. Salut saya. Cukup luar biasa bagi saya itu. Nggih. Monggo. Oke. Ada lagi? Ya. Ini pertanyaan dari Mbak Hima ini. Mbak Hima Nggih. Lailatul ini Nggih. salah satu guru yang ada di SMK kita Nggih. ini. Langkah awal apa setelah niat yang harus kita lakukan dalam menulis karya, Om? Terkadang setiap kita mau nulis tiba-tiba hilang apa yang mau kita tulis. Lah itu bagaimana menurut tanggapan Om PT itu? Ya, pertama Bu Hima ya, Bu Hima Mbak selamat Hima, ya, Bu Hima. selamat pagi juga terima kasih pertanyaan cukup luar biasa Bu Hima. Ketika mau menulis suatu karya, ketika blank ya Pak, blank, hilang Habis moro-moro. mau nulis, habis itu ya Mbak Hima Eh, mau nulis hilang di Hilang. otak kita apa? Lah itu kayaknya. Gini Pak, makanya di dunia jurnalis itu ketika kita menemukan sesuatu yang menarik, contohnya istilahnya hewan berkaki 5, lekas-lekas ditulis Pak. Yang menarik dari apa? Mungkin hidungnya besar, itu ditulis Pak. Istilahnya ditulis atau dia gampang lupa, ditulis saja, nggak masalah. Terus kakinya 5, yang satu itu di mana? Atau di sebelah depannya? Atau mungkin apa ya menariknya itu 5-5-nya bisa jalan, itu ditulis. Jadi seperti itu Pak. Jadi itu berkembang Pak. Dan yang kedua juga siapa yang menemukan. Jadi ditulis saja nggak apa-apa. Jadi itu tak jamin tidak akan blank. Ketika menulis sebuah karya, ketika blank itu kendalanya cuma satu, dia lupa tidak menulis Pak apa yang ditemukan dia. Kalau sudah ditulis, istilahnya akan prinsipnya seperti penulis novel. Kadang-kadang dia diem gini, oh ini bagus, kan sama kadang-kadang cepat-cepat lekas kan buka laptop kan, ditulis. Nah itu nanti ketika dia blank, jadi ingat, oh ini tadi. Jadi karya itu tetap berlanjut Pak. Seperti itu Pak Adi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman netizen. Oke, ini sampai sudah kayaknya habis pertanyaannya. Nggih, Yang komentar belum. Oke pemirsa, jangan lupa ya kita ada giveaway lagi tadi saya sampaikan pulsa 25.000 untuk komentator terbaik Om. Nggih. Gitu. Nanti segera kirim komentar Anda sebelum pukul 12 siang ya. Pulsa 25.000 untuk 3 orang pemenang. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi dengan podcast SMK Yunisma setelah pariwara iklan berikut ini. Tetap di Pekan Podcast. Oke pemirsa, kembali lagi ke Pekan Podcast SMK Yunisma bersama Om PT. Nggih Pak Adi. Ya Om PT, ini ada beberapa pertanyaan lagi, masih banyak ini. Nggih, monggo. Tapi masih tetap semangat Kak Om ya? Oh ya harus lah Pak, harus meskipun semangat. hari Sabtu weekend ya. Tetap semangat.
Sampai detik ini masih tetap harus semangat Harus lah semangat, Pak, demi semuanya. Nggih, monggo. Oke, ha. Nggih. Ini ada pertanyaan lanjutan Om. Nah, ini kan sama jadi jurnalis itu kan banyak orang yang nggak suka, banyak musuhnya, banyak orang yang sirik. Itu gimana menurut Om PT? Menyikapinya gitu. Iya, ha. Tidak hanya menurut saya tidak hanya profesi jurnalis Pak banyak musuhnya. Profesi apapun itu banyak Pak. Tapi yang memang sangat kentara Pak, terlihat itu memang profesi jurnalis. Karena ketika kita melakukan peliputan, kadang ada yang suka dan tidak suka Pak Adi, seperti itu. Istilahnya ketika kita banyak musuhnya, tidak serta-merta profesi jurnalis itu banyak musuh, tidak Pak. Jangan, tanda kutip tidak. Banyak teman juga Pak. Karena ketika menganggap kita banyak musuhnya itu ketika seorang jurnalis meliput tidak dari dua sisi Pak. Iya, tidak dari dua sisi Pak. Contohnya gini Pak. Suatu permasalahan antara istilahnya suatu permasalahan mungkin permasalahan di pemerintahan atau di desa Pak. Istilahnya dari sini, tulis dulu dari sini. Yang satu kan nesu Pak. Saya kok gini dicudutkan oleh jurnalis, nesu kan Pak ya. Lah ketika itu kita harus prinsipnya itu harus dari narasumber yang lain ketika itu, jadi dipadu padankan jadi satu. Kalau banyak musuhnya itu ketika kita menulis berita tapi dari sisi satu, itu menjadi biang masalah terhadap Berarti jurnalis. harus ada dari sisi ini sama sisi ini kita gabungkan gitu Om Oke, ya. apapun yang terjadi gini Pak istilahnya. Yang penting kita itu prinsipnya jadi jurnalis itu menghubungi narasumber, entah itu lewat SMS, WA ataupun via telepon, itu bisa dikutip karena sudah menghubungi. Kita cantumkan saja nomornya, tapi yang belakang ditutup Pak, di itu Pak. Seperti itu, di seperti itu. Jadi kita kan nggak serta-merta mengungkapkan jati diri nomor telepon si narasumber seperti itu. Yang penting satu Pak, biar tidak ada musuhnya. Ketika meliput sesuatu itu jangan lupa direkam Pak. Oh iya. Dan direkam pun itu kita harus izin yang punya narasumber, Pak kita rekam ya, mohon izin kita rekam. Karena takut Pak, kita menjelaskan saja. Prinsip kita seperti ini, takut dikira kita nanti ada istilahnya menjadikan manajemen konflik atau apa. Makanya jurnalistik itu dunianya itu bisa membuat nganu Pak Adi, seperti itu. Membuat ketika kita tidak pandai menyikapi, kita banyak musuh. Ketika kita pandai menyikapi dengan pekerjaan kita banyak saudara, seperti itu. Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat pejabat, seperti itu Pak Adi. Nggih. Lah ya, saya mohon maaf dulu Om ya. Iya, Ini nggak apa-apa. kayaknya dari masyarakat kadang-kadang, ada wartawan kayak gitu Iya. kan. Ini pasti ada beritanya dilebih-lebihkan, Iya. ditambahi itu. Iya. Gimana sikapnya Om PT itu? Kalau saya pribadi kita tidak tetap kita sikapi dan kita edukasi Pak. Sebenarnya seperti ini loh ceritanya Bu, seperti ini. Tapi kalau kita istilahnya menanggapi satu persatu orang dengan celoteh-celoteh dia yang tidak sadar akan membuat malah bencana bagi dia. Ya kita nggak ada waktu Pak, istilahnya satu bilang gini itu akhirnya kita bukan mengedukasi, malah membenturkan satu sama lain Pak Adi, seperti itu Pak Adi. Jadi istilahnya kita mengedukasi untuk warga sekarang Pak. Warga masyarakat sekarang itu cerdas-cerdas kok Pak menyikapinya. Dan mana yang benar, mana yang tidak itu tahu kok Pak. Kalau tidak benar mereka pasti ada hak jawab. Itu seperti ini, mereka pasti jadi mau kok jadi narasumber, seperti itu. Jadi untuk prinsipnya jurnalis sekarang itu lebih mudah Pak, lebih dimudahkan karena satu sarana piranti yang banyak, yang sudah canggih istilahnya, dan pola komunikasi juga yang baik, terus pendidikan juga luar biasa Pak sekarang itu. Jadi kalau istilahnya dapat komplain atau apa itu Pak ya. Nah ini pertanyaan saya Iya. selanjutnya.
Pernah pasti nggak ada. Om Nggih. dikomplain sama warga di saat Om salah tulis berita yang salah, maksudnya beritanya begini tulis begini lah, itu pernah nggak? Oh, Nah, kalau itu prinsipnya kalau komplain itu bukan masalah berita, kenapa di? Karena orang itu yang bersangkutan tuh merasa ini loh benar seperti ini, tapi dia tidak mau mengungkapkan kepada instansi jurnalis. Tidak mau. Jadi prinsipnya dibuat sendiri. Seperti halnya kita nge-share berita di sosial media Facebook atau Instagram atau apalah ya bla bla. Banyak. Itu seperti itu. Ketika kita inbox, Pak, prinsipnya seperti apa, Pak? Mau Pak konfirmasi, Pak. Saya tidak mau. Saya cuma dapat ini seperti ini. Nah, itu ngambang, Pak. Kalau komplain itu menurut saya yang baik itu komplain hak jawab. Seperti itu. Jangan di sosial media, itu malah bias. Kadang-kadang dia nanti malah jadi bully-bulian. Karena mereka tahu kok, prinsipnya masyarakat sekarang tahu mana istilahnya berita yang benar-benar ditulis wartawan itu benar. Kalau tidak istilahnya membuat gaduh, redaktur itu dihapus kok Pak sama redaktur. Karena ngapunten, saya pribadi di suarajatimpost.com itu yang berkantor di Malang itu redaktur saya itu dari okezone.com. Itu kalau beritanya sedikit menyimpang dan itu ketara langsung dihapus Pak. Saya pribadi ditanya, Mas ini beritanya seperti ini, jadi harusnya ngambil seperti ini. Ya saya menurut redaktur itu yang saya ambil seperti itu. oh, Jadi prinsipnya sama-sama belajar biar tidak ada komplain Pak. Oh, iya. Seperti itu Pak Adi. oke Om, terima kasih. Nah ini ada, kalau menyikapi berita hoak itu gimana menanggapi, misalnya ada berita hoak, Om PT itu sikapnya gimana? Berita hoak, berita hoak Hoax, ketika ya. ada istilahnya di-share di sosmed, di WA. Kita langsung saja, kita copy paste, kita langsung nge-link sekarang kan ada Mbah Google katanya anak-anak sekarang ya. Langsung selain cari di Google, kita cari ke istilahnya umpama berita hoak itu ada istilahnya vaksin palsu atau apa yang sekarang ya. Kita tanya ke gugus tugas atau ke bagian lini-lini tertentu kan istilahnya. Kita tanya, Pak ini seperti apa? Mas itu nganu Mas, itu hoax Mas. Oh sudah, rilisnya mana Pak? Rilisnya mana? Dari mungkin kementerian atau pihak berwajib yang berhak mengeluarkan statement seperti itu. Seperti halnya isu tsunami. Tsunami di mana gitu. Yang bisa mengeluarkan pihak BMKG atau apa seperti itu Pak. Jadi kita harus berbagai jaringan Pak, seperti itu Pak di prinsipnya. Jurnalis itu harus melebarkan saya berbagai jaringan. Makanya jurnalis itu dituntut kudu pinter Pak. Bukan berarti harus sekolah yang tinggi, tidak. Tapi dituntut pinter Pak. Jadi apa sing terjadi permasalahan Pak? Apa yang terjadi permasalahan? Yaitu Pak, kita harus mengupas tuntas dari situ. Dan kita wajib belajar Pak. Bukan berarti saya nggak belajar loh Pak. Saya baca buku Pak Adi. Baca novel juga baca Pak Adi. Kita sering kan tiap hari HP. Kadang-kadang kita baca Pak seperti itu. Pengetahuan apa yang belum saya tahu seperti itu. Oh seperti Nggih. Oke Om PT, ini ada komentar lagi dari warga. Dari Bu Oni ternyata ya, Ibu Oni Ramawati lagi. Ada nggak Om pengalaman meliput akhirnya mengubah hidup Om PT secara signifikan? Ada banyak ketika kita meliput di sebuah yayasan atau pondok pesantren. Kan di situ kan istilahnya mohon maaf, saya kan muslim istilahnya. Kita meliput kan di situ kan ada permasalahan yang istilahnya yang menjustifikasi pondok tersebut. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ketika kita ngomong sama empunya atau Pak Gusnya atau Iyanya, kita diberi masukan. Pada prinsip manusia seperti ini loh, Mas. Sampean wartawan kerja di jalan. Itu istilahnya pekerjaan sampean itu saya nggak tahu ya sendiri ya. Saya nggak tahu sendiri. Pekerjaan sampean itu ada kok dicatat istilahnya di Al-Qur'an juga ada. Istilahnya sahabat-sahabat zaman Nabi itu juga ada. Jadi pekerjaan sampean itu bagus, tapi harus diimbangi dengan yang benar-benar, istilahnya mengabarkan yang benar-benar seperti itu, Pak Adi. Berarti ini spiritual Om ya? Enggak. Bagus. Menurut saya, oh berarti pekerjaan saya itu memang
ada dan di jalan yang diridhoi oleh yang penguasa alam semesta itu. Kalau saya ya kalau kita penguasa jagat maya pada saya aku bilangnya Sang seperti Yang itu. Maha Agung. Nggih. Jadi kita global Iya. seperti itu Pak Adi. Itu Om. Bu Oni pertanyaan cukup luar biasa Pak Adi. Aduh banyak banget ini. Ini ada lagi dari Iya. apa namanya Ibu Ria SMK Nggih. juga di MTS sana. Nggih. Om PT mau tanya dong. Saya ini kan bakul online, Nggih. terus pengajar juga sih Om. Pertanyaan saya, langkah apa yang harus saya lakukan supaya online saya rame dan suka dilirik oleh konsumen? Saya yakin Om PT bisa memberikan jawaban. Bu siapa Bu Alik? Ibu Nur. Ria Bu Ria Yunisma. gini Bu Ira. Bu Ria, istilahnya beliaunya kan juga guru. Istilahnya guru juga bekerja di online ya. Sebenarnya online itu lebih gampang loh Pak daripada dulu-dulu kita harus nggowo tambir Pak. Kan iya Iya. Pak sekarang lebih enak sekarang duduk online. Prinsipnya yang paling gampang cuma satu Pak. Di Jember sendiri saya pernah bertemu dengan Bupati Jember yang sekarang Pak Hendi Siswanto. Beliaunya itu memang menghidupkan produk lokal. Prinsipnya cuma satu Pak. Ketika kita online, kita deketi orang-orang yang penting Pak. Istilahnya orang-orang yang punya wibawa atau punya yayasan atau punya ruang lingkup yang kuat. Ya dari situ jualan apapun pasti laku Pak Adi, seperti itu. Jangan jangan hanya mengandalkan satu sosial media. Seperti itu. Ketika jualan online, berbagai sosial media lakukan karena itu celah untuk membuka rezeki juga bisnis untuk melebarkan sayap seperti itu. Sebenarnya untuk prinsipnya gampang Pak untuk sekarang ini dengan teknologi yang luar biasa. Kita jualan di sini yang lihat orang Zimbabwe Pak. Kan iya Pak, tidak terbatas istilahnya. Pasti bisa. Yang penting kita kemas dengan baik, produk itu terjangkau istilahnya. Memang kalau ada testingnya itu dilakukan dengan video itu penting juga Pak seperti itu. Apapun itu produk lakukan dengan sebuah testing dan sebuah yang orang-orang yang penting satu prinsip jualan online jangan pernah menipu pelanggan konsumen. Nah Itu kalau menipu satu kali saja itu nggak bakalan laku selamanya karena orang yang sakit hati ketika beli produk itu pasti menyampaikan kepada orang yang lain dan itu pasti ditambah-tambahi Pak. Iya. Itu yang jadi bencana buat dia. Seperti itu Pak Adi. Sebenarnya kejujuran itu penting Om ya. Jadi, Sangat iya. ketika kita bersentuhan dengan dunia maya atau dunia online. Karena kita tidak tahu Pak satu sama lain antara pembeli dan penjual. Yang tahunya pembeli, Bu ini bagus. Kalau bagus. Kalau ini KW Pak, ini Mas, ini kurang bagus. Kita sampaikan saja Pak. Seperti itu. Ya Jadi, ini untuk Bu Ria Yunisma ya. Iya. Ini satu komentar lagi Om ya. Oke, monggo. Dari Mbak Ria yang tadi ini, Pak, misalkan kita punya bakat menulis, terus kita punya keinginan untuk membuat novel, Iya. dan kebanyakan penulis novel memiliki gelar sarjana, sedangkan saya tidak kuliah. Nah, pertanyaan, apakah harus memiliki gelar sebagai seorang penulis? Tidak, Pak Adi. Karena seorang penulis itu bakat. Ketika bakat bisa dikembangkan ketika di dunia pendidikan. Ketika itu bakat alami dan pendidikan tidak mumpuni istilahnya SMP atau SD, tetapi dalam prinsipnya dia itu paham akan yang ditulis dan tidak menyebabkan orang lain tersakiti ataupun novel yang bagus. Lanjutkan saja. Karena pendidikan tidak terbatas. Karena dengan itu nanti dia kan ada mentor orang-orang yang istilahnya penulis novel atau penulis yang lebih tinggi. Ini gini loh, pasti dituntun, tidak malah dijatuhkan. Salah. Kalau dia jangan minder istilahnya pendidikan rendah. Jangan. Lanjutkan dengan kreativitas. Apapun pendidikan Anda bisa Om ya. Bisa dalam artian bisa menulis istilahnya kan ada wacananya juga novel atau cerita rakyat, cerita istilahnya apa hantu atau apa banyak kok Pak untuk berkembang kita menulis. Jangan
istilahnya pingin jadi jurnalistik meliput kemana salah ketika itu memang ada porsinya masing-masing Pak Adi, ada porsinya masing-masing. Jadi ketika nulis saja novel, cerita anak-anak atau cerita hewan apa, cerita hantu apa hantu pocong, hantu gelundung plecet apa yang kita waktu kecil kan takut Pak, seperti itu gendruwo lah, hantu apa kan banyak Pak, istilahnya seperti halnya Kampung Londo. Apa di situ dulunya tempat Belanda, ada penampakan di situ apa? Hantu noni Belanda. Nah, itu kan prinsip seperti itu, Iya. Pak. Ternyata sampai sekarang kan nggak ada istilahnya. Itu. Cuma mitos istilahnya. Seperti itu. Hantu ular raksasa atau apa. Bisa itu diapresiasikan Ditulis, ya. Bu siapa, Bu? Bu Ali. Mbak Ria ini. Mbak Ria, seperti itu Mbak Ria. Jadi jangan takut ketika sekolah jenengan tidak terlalu tinggi. Lanjutkan bahkan jenengan karena itu bisa membuat peluang rezeki bukan jenengan juga. Seperti itu. Oke, makasih Om BT ya. Ini sebelum pertanyaan terakhir ini kita banyak pertanyaan Om ya. Iya. Ini sedikit promo untuk warga Kencong dan sekitarnya apabila Anda membutuhkan sabun, cuci tangan atau cuci piring, ini kita ada produk dari siswa-siswi kita, ini kreatif siswa Om. Ini produk produk SMK sendiri ya, Pak, Yunisma, sabun Ayu namanya, ini sabun Ini Ayu. diproduksi di sini, Pak. Iya, ini anak-anak kita kelas 12 kemarin promo bikin sabun ini. Harganya Pak untuk Harganya mumer saja Rp15.000. Ini Pak, Bisa- berapa mili Pak? Berapa mili ini? Aduh, milinya saya kurang paham itu. Pokoknya sekian bisa diambil di SMK kita. Pak, aku mau beli satu, boleh ke sini. Nah, ini Pak, produk lokal bagus Pak. Iya, Ini, Pak. kalau beli banyak bisa kita anterin kok. Misalnya beli 5, beli iya, 10 boleh. Untuk warga Kencong sekitarnya murah, ini dijamin aman Om. Tidak panas di tangan, lembut. Ini kreasi anak-anak kita yang dibimbing langsung oleh Ibu Oni ya. Oh, iya, Ibu Oni Salala ini. Oh, berarti dengan Pak ya, Pak Ade. Saya Iya. tanya sedikit Pak ya. Iya, monggo. Di SMK Yunisma itu berapa jurusan sih Pak? Di SMK kita ada 2 jurusan Om. Iya. Yang pertama adalah OTKP perkantoran dan yang kedua adalah jurusan TKJ atau jurusan komputer itu di kita. Oh, ini produk-produk ini berapa Pak yang sudah jadi? Sementara ini selain ini ada lagi mungkin? Ini sebenarnya produknya banyak. Ini selain dari sabun cuci tangan sama cuci piring, kita juga ini mau launching sebenarnya Om. Ini jamur SMK. Kita bikin jamur. Makanan, Pak ya. Iya, jamur jamur apa itu? Jamur tiram atau- Jamur tiram. Nanti kita produksi sendiri. berarti Pemirsa istilahnya nganu Pak, istilahnya dikembangkan sendiri, Iya. dijual sendiri gitu Pak. udah ada gedungnya, peralatannya ini mau luar datang, biasa. nanti siswa yang mengelola siswa nanti dari warga Kencong bisa untuk membeli atau produk kita. Nanti bisa dibikin untuk kerupuk atau apa itu Om yang dikemas crispy kayak gitu. Nanti kita pasarkan ke masyarakat. Itu produk kita sementara sabun, terus nanti ada jamur. Nanti terus lagi Om berkembang kayak gitu. berarti- Ada juga jamu Om, namanya jamu manuke. Nah, ini jamu yang terbuat dari Rempah-rempah kunir ya, kunir gitu ya. sama apa itu sebangsa kayak gitu, rempah-rempah kita ya, Oh, nanti yang dari diproduksi oleh sekolahan kita nanti kayak gitu. berarti istilah prinsipnya produk lokal dibuat Ya, lokal gitu ya Pak ya. temulawak, nah itu kayak gitu. Luar biasa, Nanti Pak. Ini produk dari SMK kita. Berarti gini Pak ya, istilahnya dari sekolah ini mengedukasi teman-teman untuk tumbuh kembang di mana menghadapi ketika mereka keluar sekolah sudah tidak bingung mencari pekerjaan seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah siswa kita dari Mbak Alfia, lulusan dari Ya. jurusan OTKP kemarin. Jurusan OTKP itu harus kreatif Om ya, bukan hanya semuanya harus kreatif. Ini Iya. saya bicara soal Mbak Alfia, ini punya produk namanya bunga-bunga cantik. Ini bisa pesan sama Mbak Alfia. Tadi ada yang satunya mana? Tadi ada bunga bagus. Ini Mas, seperti ini juga Pak ya, sama Pak ya? ini produk kita. Oh iya Ini. Pak, berarti banyak Pak. Banyak ini. Kalau pemirsa mau pesan vas bunga cantik, ini produk anak-anak, harganya mumer ya. Nah, ini nih coba Om ini. Oh oke. Nah. Oh seperti ini. Ini Nah. kan anu Pak, ini buat anak kekinian sekarang ya? Iya. Ketika merayu seorang si idola. Idola pujaan hati Nun sewu, bisa. ini mungkin ini buat Pak Adi mungkin bagus ini kayaknya. Bukan. Pak Adi kan bujang ya? Oh, Bujang ya? bujang. Masih bujang ya? Bisa. ini buat OBT promosi. ini buat Pak Adi aja ini ya. Sama-sama lelaki ya, teman-teman. Ini pemirsa ya, kalau Anda membutuhkan bunga untuk pernikahan, untuk merayu pacar, Iya. kekasih atau siapa aja dah,
bisa pesen di SMK kita. Ini buatan langsung dari alumni kita, Mbak Alvia. Ini bunganya cantik Pak, ini. selain bunga yang asli ada mungkin Pak? Nggak seperti ini, nggak ada ya? Nggak ada ya, ini Memang diprinsipkan seperti ini, membuat Iya, seperti ini Pak Mbak, ya? kayak Oh gini. iya, biar awet Pak istilahnya biar ya? awet. Nah itu Gitu. buket ya namanya. Oh buket ya namanya, saya nggak tahu loh. Saya Untuk itu. pernikahan bisa ini Om ya. Bagus Pak Adi, luar biasa teman-teman. Pak Adi, mungkin banyak yang tidak tahu SMK Yunisma itu tempatnya di mana. Kadang banyak yang tanya Pak dari Iya. orang jauh Pak. Mungkin apa terlalu ke dalam atau gimana Pak? Iya, Mungkin ini bisa di nganu Pak. Ini untuk, tadi ada yang WA saya, Pak Yunisma itu di mana? Katanya itu. Banyak yang kurang tahu Pak. Menurut saya mungkin Pak Adi bisa. Iya benar sekali Om diberikan Pete. Jadi iya. Yunisma itu suatu yayasan atau lembaga. Ya. Kita banyak di sini ada SDNU, Minu, terus Alia ya Om ya, MTS, dan kita kebetulan saya ditugaskan di SMK Yunisma ya. Jadi tempatnya adalah di Masjid Kencong ke selatan turun sedikit itu adalah di situ MTS sama Alianya di situ ya. Terus ke selatan lagi di situ ada perempatan nanti belok ke kiri Om ya. Iya. Ke mana sana? Ke timur. Ke timur. Di situ kurang lebih 100 meter Om ya. 100 meter. Berarti Sebelah kanan jalan. Di situ ada SMK Ma'arif NU Kencong yang viralnya SMK Yunisma orang bilang. buat Ibu tadi yang sempat WA saya, alamatnya di situ Bu. Jadi di Kencong, Masjid itu. Kencong ke selatan sedikit. Di situ kalau masih bingung bisa langsung tanya. SMK Yunisma semua pasti tahu Pak Wah, Adi ya. Yunisma Seperti pasti itu. tahu nggih. Nggih, Pak Adi. Luar biasa ya produknya Yunisma itu cukup banyak Jadi sekali. kita menghasilkan alumni yang kreatif Om ya. Harus Pak, kita kan harus untuk menumbuh kembangkan anak dari berbagai sisi, dari berbagai kemampuan. Sebenarnya banyak sih Om, anak-anak ada yang punya ternak. Kemarin ada salah satu siswa ternak kelinci, terus Itu bikin bagus loh, Pak. makanan keripik dari pisang. Banyak Om sebenarnya. Siswa kita itu kreatif sebenarnya dia. Bikin telur asin. Berarti Nah, itu. istilahnya dari pihak guru sendiri ada mentornya Pak ya? Ada di mentornya, sini. Pak, ya? Di sini mentornya adalah Bapak Abdul Kohar selaku kesiswaan dan Bu Oni. Nah itu. Nggih, Pak Adi. Oke Om, kita kembali lagi nih ya. Tinggal 2 pertanyaan lagi ini. Ya. Monggo. Masih semangat Om ya? Haruslah. Harus semangat. Harus. Oke, ini ada pertanyaan. Pesan sih ya. Pesan buat generasi muda yang ingin terjun ke dunia jurnalis itu gimana Om? Coba. Om. Pesan saya satu. Belajarlah kepada senior-senior dulu. Jangan belajar melalui istilahnya melalui tulisan. Kadang itu tidak mengena. Karena kalau mengacu pada tulisan, melihat, mengutip atau mengulik, mencontoh pada tulisan, gak bakalan maju. Untuk generasi muda yang ingin jadi jurnalis, ikuti para seniornya ketika meliput di lokasi kejadian, apa yang harus dikupas, apa yang harus foto, yang harus diambil angle mana yang bagus, dan banyak hal. Seperti halnya ketika teman-teman generasi muda yang ingin menjadi jurnalis yang baik, itu harus belajar kepada seniornya. Berarti peran guru itu penting Om ya. Ini seperti sangat guru jurnalis. Nah ini ya. Sangat Pak, sangat sekali itu penting. Harus adanya seorang guru ya. Untuk Karena takut itu. ketika mereka belajar di sebuah sosial media, dia tidak turun ke bawah, itu menjadi bumerang buat dia. Pasti menjadi masalah nanti di kemudian hari. Bukan berarti mereka tulisannya bagus, ngemasnya bagus, tapi dia tidak pernah turun ke bawah. Dan prinsipnya anak muda kan sekarang instan. Jadi jangan, kalau prinsip mau jadi jurnalis, turun ke bawah. Gali dari bawah. Narasumber, dari foto, semuanya. Ambil sendiri. Jangan Roy Mateng, saya minta itu ambil dari Facebook, jangan. Oh gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena itu sudah saya lakukan dari awal saya terjun ke dunia jurnalistik, saya harus turun ke lapangan. Sampai detik ini semangat itu masih ada, meskipun
ada TKP di mana, saya berangkat. Seperti itu, Pak Adi. Oke, Om BT, ini pertanyaan terakhir. Tips untuk semua warga menanggapi sebuah berita itu gimana, Om? Untuk warga masyarakat yang baik dimanapun yang berada, mungkin untuk menyingkapi sebuah berita itu kita harus lihat satu dari medianya dulu. Medianya itu dari apa istilahnya, dan kita istilahnya menanggapinya. Orang-orang sekarang tanggapannya kan ada yang positif negatif, Pak Adi. Tapi sekarang itu banyak kok, Pak, yang warga masyarakat itu yang paham berita itu benar dari jurnalis yang benar gitu, banyak kok, Pak. Apalagi di Kencong, Kecamatan Kencong, Jombang dan sekitarnya banyak kok wartawan yang senior yang sudah melanglang buana, lebih dari saya itu banyak dan cukup luar biasa untuk prinsip-prinsipnya, biar tidak istilahnya berita itu menjadi bumerang atau apa. Menanggapi berita-berita yang itu kita mengedukasi, Pak, mengedukasi istilahnya seperti itu. Jangan takut istilahnya kita berita itu seperti itu, kita tanggapi dengan baik. Berita bagus kita tanggapi dengan baik. Jangan ketika kita istilahnya berita yang dinilai hoak, Pak Adi, dinilai hoak ya, dinilai tidak patut lah apa ya, mereka kan prinsipnya tidak tahu berita sebenarnya seperti apa. Jadi makanya tadi ketika kita nulis sebuah karya kita harus dari berbagai sisi, tapi prinsipnya berbeda, Pak. Prinsipnya media online, media koran, media radio, media televisi itu beda-beda. Kalau online dari satu sisi dulu boleh, tapi syaratnya, kalau saya media online kan, suarajatimpost.com itu online. Prinsipnya satu, ketika kita menulis dari satu sisi dan itu menjadi bumerang, harus di running, Pak. Itu harus di running. Di running itu diteruskan, bersambung. Itu harus di running, Pak. Kalau enggak, itu enggak bakalan naik berita yang awal. Seperti itu, Pak. Jadi harus di running. Itu untuk menepis ketika ada berita tanggapan berita yang kurang mengenakan ke kita. Dampaknya seperti itu, Pak Adi. Sementara itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada ya kekurangan, mungkin ya ada ya teman-teman yang jurnalis yang senior, mungkin nanti bisa juga diundang ketika podcast ini berlangsung. Pasti, Om, ya. Iya, terima kasih, Pak Adi. Oke, Om BT, terima kasih banyak Saya atas juga waktunya. terima kasih, Pak Adi. Mungkin nanti lain waktu kita ngundang Om BT lagi untuk acara kita. Siap, Oke, saya terima ingatkan kasih. lagi untuk pemirsa, jangan lupa komentar. Anda saya tunggu komentar terbaik, Om. Siap, Adi. Saya pilih 3 orang ya. Satu orangnya 25.000 nanti. Eman ya, Om, nggak komentar. Iyalah, eman 25.000 banget ya. lah. 25.000 untuk 3 orang pemenang, pemirsa. Oke, demikian perbincangan antara saya sama Om PT. Pemirsa, kita bisa jumpa lagi di Pekan Podcast hari Sabtu depan, Om ya. Siap. Moga-moga nggak ada halangan. Tetap kita continue, Om ya. Iya, harus. Untuk Mas Operator, moga-moga tetap semangat. Iya. Semangat. Harus semangat. Yang semangat. muda harus semangat, Pak Adi. Jangan lupa komentar untuk minggu depan kita bintang tamunya ini, Pak Adi. SMK Yunisma mendatangkan ini. Monggo saya tunggu komentarnya, nanti kita undang untuk acara minggu depan, Om. Lah iya, Pak Adi. Saya juga kaget, Pak Adi, ketika diundang. Waduh, siapa ini yang merekomkan ini? Iya. Berarti dari situ, Pak ya, dari komen-komen itu ya, teman-teman siapa? warga itu ya. Oh, nanti misalnya Oke. dari Pak ini, Pak itu, Ibu Oke. ini punya usaha apa? Nah, itu. Ini Oke. misalkan ini punya usaha ini. Boleh pemirsa nanti tulis komentar. Barangkali komentar Anda itu bagus, nanti Anda mendapatkan giveaway pulsa 25.000. Iya, Pak. Dan nanti bintang tamunya adalah Bapak tersebut yang Iya. kita undang ya, Om ya. Iya, Pak Adi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Saya juga OPT. makasih, Pak Adi. Sampai berjumpa kembali di Pekan Podcast hari Sabtu bersama SMK Yunisma Kencong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih, Pak Adi. Oke, makasih. Ngapunten Oke. teman-teman. Terima kasih semuanya.